Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita teruskan kembali kisah yang sebelumnya tertunda. Singkat cerita, siang pun tiba dan tiba-tiba saudara-saudara Nabi yaitu putra-putra Halimah terdengar menjerit menangis sambil berlari menuju Halimah Sa'diyah dan menceritakan bahwasanya Nabi dibawa oleh dua orang yang badannya tinggi besar. Siti Halimah pun langsung khawatir sambil menangis memanggil-manggil tetangganya untuk meminta bantuan, dan tetangga-tetangga Halimah pun kaget dan berdatangan kepada Halimah. Ada apa wahai Halimah? Lalu Siti Halimah pun menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. Setelah mendengar cerita dari Halimah, para warga kampung Bani Sa'ad pun bersiap-siap untuk menolong Nabi. Masing-masing dari mereka ada yang membawa pedang, tumbak, dan alat pukul lainnya, terus menuju ke tempat Nabi. Waktu dibawa oleh dua orang tersebut, ada yang berlari, ada juga yang menaiki kuda. Halimah dan suaminya pun berlari tak karuan, tak peduli apapun yang ada di depannya. Ketika berlari, Halimah tiba-tiba terjatuh dan menangis sedih. Di dalam pikirannya hanyalah wajah Nabi. Wajah Nabi yang begitu manis terlintas di pikirannya. Tak lama kemudian, lalu Nabi terlihat oleh semua orang yang ikut ingin menolong Nabi. Nabi terlihat sedang berdiri tegar segar sambil tersenyum dan melihat ke arah langit. Bibir indahnya terlihat memuji Tuhan yang Maha Pengampun. Ketika Halimah melihat Nabi, dia begitu sangat bahagia. Langsung saja Nabi pun dipeluknya oleh Halimah sambil berkata, "Wahai putraku, aku dengar kamu ada yang mengganggu, tapi kenapa keadaanmu seperti tak terjadi apa-apa? Kamu sudah membuat ibu kaget. Ibu kira kamu diculik dan dibunuhnya, sehingga membuat semua orang-orang di Bani Sa'ad ikut merasakan kaget dan khawatir. Coba lihat, semua orang-orang pada keluar." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya. "Memang benar ibu apa yang sudah dikabarkan oleh saudara-saudaraku. Di waktu aku dibawa oleh dua orang yang badannya tinggi besar, akan tetapi wajahnya tampan, semua saudara-saudaraku ketakutan dan berlari karena menyangka aku akan dibunuhnya. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi setelah aku dibawanya, lalu aku diterlentangkan pelan-pelan, dan orang yang satunya lagi mencabut seperti pisau, dan dadaku dibelahnya. Tapi tak terasa apapun. Lalu hatiku dikeluarkannya sambil berkata, 'Wahai Muhammad, aku akan membersihkan tempat setan.' Terus hatiku dicuci. Setelah beres dicuci, langsung dicap oleh nubuwah. Setelah dicap oleh nubuwah, terus hatiku dimasukkan kembali ke dalam dadaku dan diusap oleh tangannya. Seketika dadaku rapat kembali seperti semula. Lalu salah satu dari dua orang tersebut bicara, 'Sekarang kita timbang.' Terus aku ditimbangnya oleh malaikat dibandingkan dengan semua umat. Terus kata malaikat, 'Mari kita timbang dengan 10 umat terlebih dahulu, tapi lebih unggul diriku.' Terus malaikat membandingkan dengan 100 umat, tapi tetap saja unggul diriku. Sampai dibandingkan dengan 1000 umat, dan tetap saja masih unggul diriku. Terus yang menimbangku yaitu malaikat berkata, 'Meskipun ditimbang dengan seluruh alam dunia, pasti beliau yang akan unggul, karena tak akan ada yang melebihi derajat beliau, sebab ini adalah kekasih yang paling unjul.' Setelah selesai tugasnya, mereka semua kembali lagi ke langit. Nah, begitulah yang terjadi kepadaku. Makanya tak salah saudara-saudaraku mengabari ibu seperti itu." Setelah semua orang Bani Sa'ad mendengarkan cerita Nabi, mereka semua kembali pulang dengan membawa hati yang bahagia. Begitu juga dengan Halimah. Beliau sangat senang
dikarenakan Nabi tak apa-apa. Malahan beliau mengalami keanehan keajaiban yang kesekian kalinya. Di suatu malam, Siti Halimah bicara lagi kepada suaminya, "Wahai suamiku, itu putra kita Muhammad sudah bersama kita selama kurang lebih 4 tahun dan kita mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Akan tetapi hatiku semakin takut terjadi apa-apa kepadanya. Menurutku, apa lebih baik kita kembalikan saja kepada kakek dan ibunya. Pasti akan jauh dari segala yang tak diinginkan. Lagi pula, pasti kakek dan ibunya sudah sangat merindukan putranya." Lalu suaminya pun berkata, "Iya, aku juga sebenarnya mempunyai perasaan khawatir sama sepertimu. Tapi hatiku merasakan tak ingin Muhammad pergi dari sini. Aku ingin dia selamanya bersama kita. Andaikan Muhammad bukan anak orang lain, begini saja. Muhammad jangan dulu dikembalikan kepada orang tuanya. Lagi pula aku belum puas melayaninya. Kita tunggu saja. Jika dipinta oleh keluarganya, terpaksa kita kembalikan Muhammad meskipun hatiku tak menginginkannya." Siti Halimah pun berkata, "Kalau menunggu kita puas melayaninya, sudah dipastikan kita takkan pernah puas atau bosan. Gimana kalau kita langsung saja menanyakan kepada anaknya? Takutnya dia merindukan ibunya dan kakeknya." Singkat cerita, pagi pun tiba. Siti Halimah bertanya kepada Rasul, "Wahai Muhammad putraku, ibu ingin bertanya kepadamu, apakah kamu ingin bertemu dengan ibu dan kakekmu? Jika begitu, mari kita berangkat ke kota Mekah." Lalu Rasul pun menjawab, "Iya, kalau memang ibu ingin mengantarkanku berangkat ke kota Mekah untuk mempertemukanku dengan kakek dan ibuku, aku sangat-sangat berterima kasih. Sungguh aku sangat merindukannya kepada kakek dan ibuku." Terus Halimah pun sepakat bersama suaminya untuk mengantarkan Rasul. Suaminya menyiapkan kendaraan berupa unta dan bekal untuk di jalan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Siti Halimah berpamitan kepada semua orang kampung Bani Sa'ad. Semua orang Bani Sa'ad merasakan sedih dan kehilangan karena ditinggalkan oleh Nabi. Tak diceritakan dalam perjalanannya Halimah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Halimah dan Rasul pun telah tiba di perbatasan kota Mekah. Akan tetapi ketika ingin memasuki perbatasan kota Mekah, Siti Halimah terasa ingin buang hajat. Nabi pun ditinggal sendirian di atas untanya karena sudah merasakan aman. Tak lama kemudian Halimah pun kembali dan Nabi tak terlihat di atas untanya. Terus Halimah menanyakan kepada orang-orang yang berada di situ, tapi semua orang tak ada yang tahu keberadaan Nabi. Hati Siti Halimah menjadi khawatir dan bingung. Lalu Siti Halimah pun sedikit marah kepada orang-orang yang berada di situ sambil bersumpah, "Aku bersumpah dengan Tuhan yang mempunyai Baitullah, anakku tadi berada di depan kalian semua. Sungguh tak mengerti jika salah satu dari kalian tak ada yang melihatnya." Dijawab oleh orang-orang tersebut, "Iya, memang tadi aku melihat anak ibu ada di situ. Dia sedang berdiri di situ. Kalau sekarang dia kemananya kita semua tidak tahu." Aku pun bersumpah tidak tahu. Setelah mendengar jawaban orang-orang tersebut, lalu Siti Halimah pun menjerit menangis seperti orang tak sadarkan diri. Ketika Halimah sedang menangis, tiba-tiba kakek-kakek mendatangi Halimah dan berkata, "Masalah apa yang sedang kau alami sehingga kau seperti ini? Coba ceritakan kepada kakek." "Sebenarnya tujuanku ke sini itu untuk mengantarkan cucunya Abdul Muthalib, putra Abdullah dan Siti Aminah, yang bernama Muhammad." "Oh, begitu. Jangan khawatir, sekarang ayo ikuti kakek. Kakek akan menanyakan kepada Yang Maha Tahu
Siti Halimah pun mengikuti kakek-kakek tersebut yang sedang berjalan menuju ke tempat yang dimaksud oleh si kakek. Ketika sampai, ternyata tujuan si kakek itu adalah ke Baitullah. Terus toab. Setelah 7 kali toab, kakek itu pun duduk di bawah patung atau berhala yang paling besar. Berhala itu bernama Habal. Si kakek pun meminta kepada berhala Habal. Ini Halimah mempunyai maksud ingin menanyakan keberadaan putranya yang bernama Muhammad. Baru saja si kakek bertanya begitu, tiba-tiba berhalanya roboh dan si kakek pun panik dan berlari kepada Halimah sambil membisikkan, "Jangan kaget, jangan kaget, sabar saja, putramu pasti dijaga oleh Tuhanku." Tuhan yang dimaksud si kakek itu berhala Habal. Setelah kejadian seperti itu, lalu Halimah berpikir di dalam pikirannya, lebih baik aku mendatangi kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Mungkin saja Muhammad sudah dibawa oleh kakeknya karena mendapatkan kabar dari orang lain kepadanya. Jika itu yang terjadi, pasti betapa marahnya beliau kepadaku. Setelah Halimah berpikir, langsung saja dia menuju ke rumah Abdul Muthalib. Ketika sampai di rumah Abdul Muthalib, lalu sekian dulu kisahnya. Seperti biasa, insya Allah kita akan melanjutkan kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.